Perkenalkan, nama saya Sheila Oktaviana Aulia, NIM 1840491, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6. Di sini saya akan membahas jawaban saya mengenai tugas etika profesi, yaitu dengan soal yang pertama, contoh kasus pelanggaran akuntan keuangan, dan soal kedua, contoh kasus pelanggaran akuntan manajemen. Yang pertama, contoh kasus pelanggaran akuntan keuangan. Kasus yang pertama, memanipulasi laporan keuangan PT KAI. Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar rupiah telah diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi karena PT KAI Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau pengubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Komentar. Dalam hal ini, PT KAI Indonesia mengabaikan adanya organisasi lembaga keuangan yang difungsikan untuk mengaudit hasil laporan keuangan per tahun yang terdapat oleh PT KAI, dan ternyata hal tersebut tidak dipungkiri karena adanya fraud yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia. Kiranya ada pembenahan yang lebih baik lagi dari PT KAI Indonesia. Kasus yang kedua, kasus KPMG Sidarta dan Harsono yang diduga menyuap pajak. September tahun 2001, KPMG Sidarta dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar $75.000 sebagai siasat diterbitkannya faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan bakar Hughes Inc. yang tercatat di Bursa New York.
Yang kedua, contoh kasus pelanggaran akuntan manajemen. Kasus Malinda D. Citibank. Malinda D memasukkan tanda tangan nasabah. Malinda D 47 tahun terdakwa atas kasus pembobolan dana Citibank. Terbukti diketahui memindahkan beberapa dana nasabah dengan memasukkan tanda tangan nasabah di dalam formulir transfer. Kejadian terungkap di dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan dalam sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Selasa 8 bulan 11 2011. Sebagai tanda tangan yang tertera pada belangko formulir transfer adalah tanda tangan nasabah, ujar Tatang Sukarma, jaksa penuntut umum. Malinda berhasil memasukkan tanda tangan Rohlin bin Pateni. Pemasangan dilakukan hingga 6 kali pada formulir transfer Citibank nomor AM 93712 yang bernilai $150.000 US pada tanggal 31 Agustus 2010. Pemalsuan tanda tangan dilakukan juga di formulir nomor AN 106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa sebesar $99 juta. Dalam transaksi transfer PT ini, Malinda D menulis pembayaran Bapak Rohli untuk pembayaran interior pada kolom pesan. Pemalsuan tanda tangan lain yang pada formulir nomor AN 86515 tanggal 23 Desember 2010 dengan penerima PT Abadi Agung Utama, penerima Bank Arta Garaha senilai $50 juta dan pada kolom pesan tertulis DP pembelian unit 3 lantai 33 Kombin unit. Baca jaksa penuntut umum juga dengan menggunakan nama serta tanda tangan palsu Rohli, Malinda D mengirim uang sebesar $250 juta pada formulir AN 86514 kepada PT Samudra Asia Nasional tanggal 27 Desember 2010 dan AN 61489 sebesar nilai yang sama pada tanggal 26 Januari 2011. Pun pemalsuan dalam formulir AN 134280 pengiriman kepada Rocky Dini C. Umbas senilai $50 juta tanggal 28 Januari 2011. Pembayaran pemasangan CCTV milik Rohli. Adapun tanda tangan palsu beratas nama korban N. Susetio Sutaji dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu dalam formulir Citibank No AJ 79026 AM 1222339, AM 122330, AM 122340 dan juga AN 110601. Malinda mengirim uang senilai $2 miliar kepada PT Sarwahita Global Management, $361 juta kepada PT Yaprirov International, $700 juta kepada Leonard Tambunan, dan 2 transaksi yang lain sebesar $500 juta dan $190 juta dikirim kepada Vigor AW Yosuara secara berurutan. Hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi Rohli dan N. Susetio Sutaji dan saksi Surjati T. Budiman serta telah sesuai BAP atau berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistis Bareskrim Polri. Jelasnya pengiriman uang serta pemasangan tanda tangan ini tidak disadari oleh kedua nasabah tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai contoh kasus pelanggaran akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalam.